Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, salam bertemu lagi dengan Pak Haji. Alhamdulillah hari ini kabarnya Pak Haji baik banget. Pak Haji juga berharap semoga kalian yang di rumah keadaannya kabarnya juga baik-baik juga. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang fikih zakat. Ya, kita tahu di dalam fikih itu banyak sekali pembahasan tentang zakat. Namun kali ini yang akan kita colek, yang akan kita bahas, yang akan kita sentuh adalah zakat fitrah. Oke? Zakat fitrah itu apa sih? Dimulai dari pengertian. Zakat fitrah adalah dilihat dari sisi menurut ahli bahasa. Zakat fitrah adalah tumbuh, kemudian suci dan berkah. Sementara fitrah sendiri artinya adalah menurut bahasa ya, artinya adalah sifat dermawan yang ada sejak dari lahir. Kemudian dilanjut dengan zakat fitrah menurut istilah. Zakat fitrah menurut istilah adalah kadar harta yang dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita dari segala kesalahan, kotoran, yang intinya sifat yang menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Dengan zakat fitrah ini tentunya bukan hanya zakat fitrah, dengan berdoa, beristighfar, mohon ampun, dan zakat fitrah ini salah satunya adalah membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran yang mengajak diri kita jauh kepada Allah. Oke anak-anakku, cukup ya, itu pengertian zakat. Sekarang masuk kepada hukum zakat. Hukum zakat itu adalah hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi seluruh umat Islam. Laki-laki, perempuan, kecil, dewasa, ataupun sudah tua, dan bahkan orang atau bayi yang masih baru lahir di malam takbiran pun itu sudah harus dizakati. Ya, jadi yang tidak Islam tidak usah bayar zakat. Yang tidak Muslim tidak usah bayar zakat. Loh kok gitu Pak? Iya. Yang diwajibkan oleh Allah membayar zakat adalah yang Muslim, yang beriman kepada Allah. Nah, ketika zakat itu wajib, maka ketika kita tidak membayar zakat, maka ada suatu dosa yang akan disematkan kepada kita. Namun ketika kita melaksanakan zakat, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga posisi diri kita sudah bersih, jiwa kita bersih, karena sudah kita bersihkan dengan membayar zakat. Selanjutnya adalah syarat wajib zakat. Nah, ada syarat wajibnya anak-anak sekalian. Apakah syaratnya? Syaratnya yang ada dua. Yang pertama adalah Islam. Non-Islam tidak wajib zakat. Dan yang kedua adalah kaya atau cukup. Cukup di sini artinya adalah cukup punya harta untuk memenuhi dirinya sendiri dan keluarganya. Itu artinya wajib zakat. Tidak harus yang kaya, tapi cukup pun juga harus wajib mengeluarkan zakat. Sekarang beralih ke waktu. Nah, waktunya kapan sih Pak zakat itu? Nah, kok harus zakat? Harus zakat fitrah. Nah, khusus zakat fitrah ini waktunya adalah awal Ramadan sampai pagi hari sebelum sholat Idul Fitri di tanggal 1 Syawal. Nah, jadi
malam takbir malam tarawih pertama, hari pertama Ramadan sudah bisa membayar zakat, gitu. Sampai akhir Ramadan. Tapi, nah ini tapi loh ya, kebanyakan di daerah kita, khususnya Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan lain-lain, zakat fitrah itu dibayarkan atau ditunaikan 10 gini ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi di masjid, di musola itu biasanya ada panitianya mengumumkan bahwa di masjid ini sudah bisa menerima zakat fitrah bagi jamaah sekalian. Oke, itu waktu ya. Sekarang gini, penerima. Nah, ini penerimanya. Yang menerima siapa? Kita yang kaya, yang cukup, yang mampu, wajib mengeluarkan zakat. Sekarang yang menerima siapa? Yang menerima ada 8 sesuai yang ditulis Allah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam ghorim, dan yang ketujuh sabilillah. Sementara yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ya, balik ke nomor 1. Kembali ke nomor 1. Nomor 1 adalah fakir. Fakir itu apa sih fakir? Fakir adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. Artinya untuk makan hari ini dia baru mencari dan belum tentu dapat, apalagi untuk makan besok dirinya dan keluarga. Itu namanya fakir. Yang kedua miskin. Miskin itu digolongkan hari ini dia ada untuk makan dan keluarganya, tapi untuk besok tidak ada. Ini namanya miskin. Yang ketiga sekarang amil. Amil itu apa sih Pak? Amil itu adalah panitia. Panitia yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Kalau di daerah kita ada di musola itu namanya amil zakat. Di masjid itu amil zakat. Itu mereka berhak menerima, tapi ya tidak usah banyak-banyak ya. Nanti kalau kalian suatu saat sudah dewasa, sudah mampu, kemudian ditunjuk atau dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi amil, maka jadilah amil yang amanah dan ambillah bagianmu, tidak usah banyak-banyak ya. Kemudian yang nomor 4 adalah mu'alaf ya. Mu'alaf itu apa sih Pak? Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam ya. Loh, mereka dapat zakat? Dapat. Loh, kaya ya Pak, mobilnya 10, tingkat, bukan tingkat kardus loh ya, tingkat betulan. Mereka juga wajib juga boleh dikasih zakat. Tujuannya adalah untuk menguatkan hati orang yang baru masuk Islam. Hatinya itu keyakinannya belum 100%, maka kita kasih zakat sebagai bentuk kasih sayang. Oh ternyata wong Islam itu apian rek. Oh ternyata wong Islam itu ya mantep rek, makanya dikasih. Selanjutnya adalah riqab. Riqab itu apa Pak? Riqab itu adalah budak. Tidak usah terangkan banyak-banyak ya, budak ini karena sekarang udah ada budak ya. Lanjut ke nomor budak itu kalau dulu ya, zaman Rasulullah itu perang kemudian kalah, yang kalah itu bisa menjadi budak, dan mereka selama tidak dimerdekakan tidak bisa merdeka ya, dibeli maksudnya. Oke, sekarang yang nomor 6 adalah ghorim. Ghorim itu masya Allah sekarang terjadi banyak sekali. Banyak orang yang ganteng-ganteng, yang kaya yang macak kaya-kaya itu ternyata statusnya ghorim. Ghorim itu apa sih? Ghorim itu banyak utang ya. Nah, banyak utang yang seperti apa Pak yang dapat? Orang yang sudah bangkrut dan banyak hutang, hidupnya sudah terlunta-lunta, tidak punya apa-apa, itu mereka yang dapat zakat. Mudah-mudahan kita berdoa kita tidak termasuk orang yang ghorim ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki oleh Allah. Hati-hati jangan banyak utang ya. Biasanya yang banyak utang siapa ya? Selanjutnya adalah nomor 7 sabilillah.
Sabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya Pak, contohnya adalah guru ngaji, guru TPQ, orang yang atau muadzin masjid musola, pembersih masjid dan musola, ya, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, meramut panti asuhan, meramut majelis taklim, mereka adalah sabilillah dan mereka berhak mendapatkan zakat dari kita. Yang terakhir nomor 8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang kehabisan bekal di perjalanan, tentunya perjalanannya menuju sesuatu tempat yang tidak untuk bermaksiat, ya. Contohnya ada si A, si Paimin dari Surabaya mau ke Palembang. Ke Palembang dia mau ketemu saudaranya yang lama udah tidak ketemu, mau silaturahim, nyampe di Jakarta uangnya habis, kemudian terlalu lunta, dan itu masuk kategori Ibnu Sabil dan boleh kita kasih zakat. Sekarang niat zakat, nah, ini penting ini. Kalau tidak ada niat, zakatnya kalian tidak diterima, zakat kita tidak diterima. Ya, innamal amalu binniyatnya. Niat zakat fitrah itu ada banyak. Ada niat untuk diri sendiri, ada niat untuk keluarga semuanya, dan ada niat yang diwakilkan. Contohnya seperti ini, niat zakat yang untuk menjadi niat diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Itu yang untuk sendiri. Sekarang yang diwakilkan niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an. Nah, di buku kalian nanti dilihat ya, di buku itu ada, atau di jadwal materi Ramadan itu ada an-nya itu. Nah, setelah an maka disebutkan namanya. Seperti ini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an lek paimo an lek paidi fardhu lillahi ta'ala. Saya mengeluarkan zakat untuk lek paimo karena Allah Ta'ala. Sekarang yang niat untuk satu keluarga. Nah, niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzimuni nafaquhum syar'an. Saya niat mengeluarkan zakat untuk diri saya sendiri dan untuk orang-orang yang masih dalam tanggungan nafkahnya pada saya. Fardu karena Allah Ta'ala. Ya, itu niatnya. Sekarang suatu saat, sekarang niat atau doa menerima zakat. Kalau kalian nanti jadi tokoh masyarakat, jadi panitia ambil zakat, maka harus mendoain orang yang zakat. Biasanya kalau di masjid, di musola, datang bawa beras, ya, Pak saya mau zakat, ditulis namanya, kemudian dibuka keseknya ya, berasnya dipegang, panitia sama, ini saya terima, ya, kemudian didoain. Doanya adalah ajarakallahu fima a'taita ja'alahu laka tahuran wa barakalaka fima a'taita. Itu doanya. Ya, semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada barang yang engkau berikan atau zakat, dan semoga Allah memberkahimu dalam harta-harta yang masih engkau sisakan, dan semoga menjadi pembersih dosa bagimu. Ya, mudah-mudahan zakat kita, puasa kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala aktivitas kita di Ramadan ini senantiasa diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dan di video yang tidak panjang ini mengobati kangen Pak Haji pada kalian, kangen kalian pada Pak Haji, dan kangen Pak Haji pada semua murid Khadijah 2, dan kangen murid Khadijah 2 kepada guru-guru kalian. Mudah-mudahan kesehatan selalu menyertai kita dan selamat mengerjakan soal-soal di ujian Ponrom, dan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Dan nanti ketika Idul Fitri tiba, kami Pak Haji bersama keluarga mohon maaf lahir batin, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan yang Pak Haji buat pada kalian, murid-murid SD Khadijah 2. Dan ketika murid-murid SD Khadijah atau murid-murid Pak Haji semuanya punya salah pada Pak Haji, sebelum kalian minta maaf, Pak Haji sudah memaafkan. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.